Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Senang sekali gue Abdul Haris bisa ketemu teman-teman sekalian dalam tendangan bebas Bung Ais. Dan kali ini kita bakal bahas Persib yang kemarin menang secara luar biasa. Comebacknya fantastis, kebangkitan yang luar biasa. Comeback itu nyata. Memang Persib luar biasa, kalah di babak pertama 0-2, di babak kedua langsung di comeback ya. Menang 3-2. Ini luar biasa. Kemarin Persib lawan Selangor di Petaling Jaya Stadium ya, di Malaysia. Dan Selangor ini pertandingan yang harus dimenangkan oleh mereka karena mereka 3 pertandingan selalu kalah, termasuk salah satunya kalah lawan Persib di GBLA ya, 23 Oktober lalu, kalah 0-2. Kalau kalah lagi mereka dipastikan tersingkir, dan jadi mereka mainnya ngotot banget. Kemarin Persib di babak pertama kesulitan dan mereka akhirnya kecolongan gol cepat ya, lewat Krigor yang tampil sangat luar biasa ya. Krigor ini pemain asal Brazil dan pergerakannya sangat cepat, cukup mengacak-acak pertahanan Persib ya. Di awal gue sempat bilang ya, kebetulan kemarin gue yang dapat tugas bawain pertandingan bersama Bung Tio Nugroho dan Bung Adi Ahaye. Dan di situ gue sempat bilang bahwa Persib pakai pola 3 back karena Federico Barba kan tidak tampil, dia demam sakit sehingga absen. Dan gue berpikir di awal pakai pola 3 back, Matrikardi, Julius Caesar dan Putros ya di belakang. Sementara wingnya Eliano Reinders dan Berginho. Ternyata pas gue lihat-lihat lagi gue salah. Persib tetap main dengan pola 4 back, 4-2-3-1. Dengan Matrikardi dan Julius Caesar di duet center back, kemudian Putros di kanan dan Eliano Reinders di sebelah kiri. Sementara holding midfieldernya Mark Klok dan Luciano Guasesea, Tom Hai sebagai attacking midfielder, dan sayapnya ada William dan Berginho di sebelah kiri, strikernya Andre Jung. Ya, pola ini memang pola yang sering digunakan oleh Boyan Hodak ya di musim ini ya. Dan absennya Barba ini ketara sekali, terasa sekali, karena seperti yang dikatakan oleh Boyan Hodak ya, bahwa Barba ini pemain yang sangat penting ya. Dia aktif untuk berkomunikasi, dia berani teriak, nggak sungkan gitu untuk mengkoordinasi lini pertahanan. Sementara Paulo Matrikardi dan Julius Caesar ini 2 pemain yang bagus juga, tapi mereka cenderung pendiam, sehingga kalau nggak ada Barba ini koordinasi di pertahanan agak ada miss ya, ada lubang. Dan terbukti kemarin saat Barba absen, posisi back kiri dimainkan oleh Eliano. Eliano di awal-awal sering tertinggal ya, sering tertinggal oleh Fortes ya. Alvin Fortes ini pemain yang sangat cepat sekali ya, pemain Tanjung Verde. Dia punya speed yang sangat bagus. Dia masuk ke dalam kotak penalti Persib dan melakukan cutback yang disambar oleh Krigor Moraes yang pemain asal Brazil tadi. 1-0, Persib tertinggal dalam tempo yang cepat ya, hanya dalam tempo 3 menit. Kemudian kembali kebobolan di menit 17 lewat gol bunuh diri Matrikardi ya, saat lagi-lagi pergerakan dari Krigor ya, yang sangat cepat ya, Krigor Moraes. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa efektivitas permainan dari Selangor cukup bagus di babak pertama. Mereka tidak kasih kesempatan para pemain Persib untuk bisa mengembangkan permainan, sehingga setelah unggul 2-0 mereka ini bermain defensif sangat dalam sekali. Dan juga penampilan kiper mereka, Sheikh Izan Nazril, ini kiper 23 tahun ya, kiper salah satu kiper timnas Malaysia, juga cukup bagus. Total ada 6 penyelamatan yang dilakukan oleh Nazril sepanjang 95 menit ya. Dan ini yang membuat serangan-serangan Persib
sering sekali mentoknya sama dia nih, sama Nazril. Dan di babak kedua ada pergantian cerdas yang menurut gue cukup cerdas ya Boyan Hodak melakukan pergantian ini. Dia di menit 65, gue sih berharap kemarin Boyan Hodak langsung ganti lakukan pergantian menit 46, tapi ternyata enggak. Dia tunggu sampai menit 65. Menit 65 dia masukkan 3 pemain muda. Adam Alis yang menggantikan Lucho ya, Luciano Guasasea, kemudian Beckham Putra juga masuk ganti Berginho, Robbie Darwis masuk ganti Franz Putros ya. Dan hasilnya dengan masuknya 3 pemain ini permainan berubah. Putros yang tadinya posisi sebelah kanan ini beberapa kali juga kurang efektif ya, dengan masuknya Robbie Darwis jadi lebih kuat di sebelah kanan, nggak bisa ditembus. Kemudian Beckham Putra ya, Berginho yang biasanya main kemarin di babak pertama tuh main di kanan, banyak memberikan peluang juga buat Persib. Mungkin karena keletihan ya, sehingga diganti oleh Beckham, dan masuknya Beckham juga bikin hidup permainan ya, karena kita tahu eksplosivitas Beckham juga cukup bagus. Dan yang paling kunci adalah Adam Alis. Dengan masuknya Adam Alis menggantikan Lucho ini membuat lini serang dari Persib jadi lebih hidup, karena Adam Alis dikasih tugas lebih menekan di depan. Dia ditugaskan untuk memberi pressure awal para pemain Selangor, sehingga berubah tuh Tom Ha yang tadinya di awal sebagai gelandang serang ini dia agak diturunin sebagai box to box midfielder. Kemudian Mark Klok tetap ya sebagai DM, sebagai defensive midfielder, dan hasilnya cukup bagus. Istilahnya di tengah itu ada 3 layer ini yang membuat lini tengah Persib lebih solid. Dan hasilnya dengan tekanan itu Persib dapat gol cepat juga di babak kedua ya. Andre Jong cetak gol di menit 48. Ini gol yang paling penting juga ya. Dengan gol itu plus masuknya 3 pemain tadi ya, Beckham, kemudian juga ada Robbie Darwis, dan juga kemudian Adam Alis ya, ini semakin membuat permainan Persib jadi lebih hidup ya. Setelah gol cepat dari Andre Jong menit 48, pergantian pemain, 3 pemain tadi masuk, kemudian ditunjang lagi masuknya Ramon Tangke, kemudian Kakang masuk sih udah comeback ya, udah menit 90 plus 9 udah comeback Persib 3-2, artinya masuknya Kakang untuk mempertahankan kemenangan. Nah, ini kalau kita lihat memang mental juara di sini yang bicara ya. Dengan pemilihan pemain yang dia lakukan ya, yang dilakukan oleh Boyan Hodak dengan memasukkan 3 pemain tadi di menit 65, ini menandakan bahwa Boyan Hodak kenal betul pemain-pemainnya. Dia kenal betul bagaimana kemampuan Adam Alis, bagaimana kemampuan Robbie Darwis, bagaimana kemampuan Beckham Putra. Sehingga setelah dia memasukkan itu, permainan Persib jadi lebih hidup. Apalagi ditunjang saat mereka masuk ini Persib sudah dapat 1 gol ya, dengan dalam kondisi skor 1-2. Masuknya Adam Alis ini lebih depan, di lini depan ada istilahnya ada pemain yang bisa dikatakan coming from behind. Saat striker dikawal, Adam Alis ini yang muncul dari second line, dan itu terbukti saat ada pemain tengah dari Selangor bikin kesalahan, bolanya bisa direbut oleh Mark Klok. Mark Klok dengan cepat ya masuk, dorong bola sedikit, dan dia passing true pass kepada Adam Alis, disesuaikan dengan bagus. Ini golnya mirip-mirip seperti gol Adam Alis ke gawang Selangor juga di tanggal 23 Oktober lalu ya. Bedanya kalau tanggal 23 Oktober lalu di GBLA dia nendangnya pakai kaki kanan, kalau kemarin hendaknya pakai kaki kiri, dan dua-duanya gol. Setelah gol 2-2 itu ya, Persib semakin menggila lah. Ibaratnya macan dibangunin gitu. Jadi tampilnya semakin ganas, semakin galak. Hasilnya ya di sisi lain juga para pemain Selangor semakin tertekan. Momentum itu yang dimaksimalkan oleh para pemain Persib, terus menekan. Ada back pass dilakukan oleh pemain Selangor ya,
Kalau nggak salah kemarin yang back pass tuh Derom Nam ya, Derom Nam, pemain asal Thailand yang di posisi back kirinya dia passing, dia back pass ke belakang ke arah kiper Nazril. Nazrilnya ditekan sama Adam Alis sehingga dia coba buang langsung bola, sentuhan bolanya, sentuhan kakinya, tendangannya tidak sempurna, justru mengenai apa bagian tubuh dari Adam Alis, bolanya masuk ke gawang. Ini comeback yang luar biasa, luar biasa. Artinya kalau gua nilai ini Nazril malam yang begitu mengerikan buat dia pastinya ya, karena bayangkan 95 menit Nazril ini tampil luar biasa, melakukan 6 kali penyelamatan ya, termasuk tendangan bebas Tom Hai juga dia tepis, tapi 1 detik aja dia bikin salah, buyar semuanya. Dan gue memberi kredit khusus ya kepada Persib Bandung, gue acungi jempol kepada semangat Persib Bandung, dan terbukti tahun ini, musim ini Persib main serius di kompetisi Asia dan hasilnya pasti positif juga. Dengan kemenangan itu Persib ada di puncak klasmen grup dengan 10 poin, kemudian Bangkok United 9 poin karena menang kemarin lawan Lion City Sailors. Lion City Sailors ada di peringkat 3 dan Selangor sudah dipastikan tersingkir. Artinya untuk bisa lolos ke fase knockout ya, ke 16 besar, Persib hanya butuh 1 poin saja. 1 poin itu bisa mereka dapatkan nanti ya di pertandingan berikutnya di kandang apa Lion City Sailors ya. Lion City Sailors di tanggal nanti Persib bakal main di lawan Lion City Sailors di tanggal 26 November, 26 November. Sekarang Persib dapat istirahat dulu karena setelah ini kan ada FIFA Matchday ya, ada jeda internasional, baru main lagi nanti tanggal 21 November lawan Dewa United di Super League. Ya, total kalau kita lihat setelah Persib kalah dari Persita Tangerang, 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi, baik itu Super League ataupun AFC Champions League 2, Persib selalu menang, 100% kemenangan. Bahkan 5 pertandingan sebelumnya itu clean sheet, nggak pernah kebobolan gawang TJ Paku Alam ya. Baru kemarin kebobolan, 2 gol dicetak oleh para pemain Selangor. Artinya ini sebuah hal yang sangat positif. Kalau ini bisa dilanjutkan, gue yakin dengan kedalaman skuad yang dimiliki Persib bisa bersaing untuk melangkah lebih jauh. Bahkan ya kita nggak usah muluk-muluk lah, untuk capai semifinal atau bahkan final aja mampu ini Persib. Lion City Sailor aja bisa sampai ke final musim lalu, menjadi finalis ya, menjadi runner up. Kenapa Persib enggak? Persib punya kedalaman skuad yang bagus ya, kita doakan saja, karena kalau Persib lolos jauh bisa tembus ke final, tentu ini menjadi nilai plus buat Liga Indonesia, koefisiennya akan nambah. Dan sekarang aja kan kemungkinan besar di musim depan Indonesia jatahnya nambah nih. Kalau di musim ini jatahnya di AFC Champions League 2 ini hanya setengah lewat jalur playoff, musim depan kabarnya ini dapat jatahnya 1,5. 1 udah pasti lolos, 1 juara Super League akan lolos langsung ke fase grup, 1 lagi lewat jalur playoff, jadi istilahnya 1,5, dan 1 di FC Challenge League. Nah, ini sebuah kabar yang bagus, yang mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan baik dan Persib bisa menang terus, sehingga ya syukur-syukur kalau klub-klub Indonesia tampil serius, tampil bagus, koefisien kita terus nambah, dan kita bakal punya wakil nanti di FC Champions League Elite. Nah, begitu ya, menurut gue permainan Persib sangat luar biasa. Oke, setelah Persib gue juga mau bahas soal timnas U22 ya, yang dipersiapkan ke SEA Games ya. Sedikit aja gue bakal bahas. Kemarin ya, hari ini Coach Indra Syafri sudah memanggil pemain untuk tampil di FIFA Matchday, dan lawannya akan menghadapi Mali tanggal 15 dan tanggal 18, berarti 2 kali main ya lawan Mali di
Stadionnya belum ditetapkan nih. Dan dari pemanggilan nama ini di bawah Mister ada Supriyadi, ada Dava Fasya, kemudian juga ada Muhammad Ardiansah, Ikram Al-Ghifari, dan di tengah di belakang ada Kadek Arel, Frankie Misa. Kita lihat lagi sebentar. Ada Frankie Misa, ada Dion Mark, ada Raka Cahyana, ada Kakang Rudianto, Doni Tri Pamungkas, Brandon Suneman, Muhammad Ferrari, Alharezi Buffon, Michael Tata, dan Robby Darwis di belakang ya. Kemudian di tengah ada Arkan Fikri, Janadin Faris, Tony Firmansyah, Rivaldo Pakpahan, Ananda Rehan, Rifki Farandi, Wigi Pratama, Rehan Hanan, dan Ivar Jenner. Ivar Jenner dipanggil. Kalau seandainya Ivar Jenner bisa datang, ini tentu bagus ya. Dan bisa main di SEA Games ini tentu akan menambah kekuatan luar biasa untuk timnas SEA Games kita. Kemudian di depan ada Hoki Caraka, Rafael Strike, Jens Treven, Rahmat Arjuna, Ricky Pratama, dan Mauro Gistra. Nah, ini komposisi yang cukup ketat ya. Persaingan menurut gue akan sangat ketat nih, karena di depan kita akan diisi pemain-pemain yang punya kualitas. Mauro Gistra udah main di level senior, dan Rafael Strike juga sudah main di level senior. Hoki Caraka juga ya. Jens Treven yang belum pernah main di senior tapi dia punya potensi cukup bagus juga. Artinya dengan skuad ini ya kita berharap Indonesia bisa bersaing atau ya bisa mempertahankan lah medali emas di SEA Games nanti. Oke, segitu aja dari gue dalam tendangan bebas Bung Ais kali ini. Ya timnasnya kita sedikit aja ya, nanti kita sambung lagi di episode mendatang. Yang pasti kita harus bangga dengan sepak bola Indonesia. Apapun yang terjadi dengan kondisi sepak bola Indonesia, kita harus bangga dan kita harus acungi jempol untuk Persib Bandung yang tampil luar biasa, mental juara. Selamat pada para bobotoh. Terima kasih atas atensi teman-teman. Silakan berkomentar dan dukung terus podcast gue ini biar kita bisa sering ngobrol, kita tukar pikiran, kita bisa ya banyak-banyak silaturahmi lah di dunia maya. Abdul Haris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.